Hai, welcome back to our channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Hai, welcome back to our channel. Hai, jumpa lagi sama The Birzi. The Birzi. Kenalin ya. Dari siapa Kita dulu? The Birzi yang udah Dari aku. 13 tahun bersama dari kelas 1 SMK Negeri 1 tercinta. Dari ini kalau kemarin sering ketemu kita tuh sering pakai baju putih abu-abu. Sekarang kita tuh udah lebih berwarna. Yeay, banyak warna sekarang. Walaupun tuh jumpanya setahun cuma berapa kali? 4 kali guys. Pertama kali jumpa bulan berapa? Terakhir jumpa di tanggal Bulan 11 Januari. enggak. 11 Januari. Sebelum arisan kan kita pernah ini. Iya pernah. Tapi terakhir terakhir ketemu kita di rumah aku tanggal 11 Januari 2000. Jangan di rumah. 2020 ya? Terakhir ketemu. Oh, terakhir ketemu ini ya. Oh, terakhir ya, Terakhir terakhir. ketemu. Nah, jadi setelah musim pandemi ini kita emang jarang ketemu ya karena dilarang untuk berkumpul, stay at home. Nah, kita menjalankan protokol pemerintah di rumah aja. Nah, sekarang kita dikumpulkan kembali. Jaga jarak. Kita udah ini tadi ya, udah cuci tangan dan lain sebagainya. Cuci tangan, cuci muka, Cuci kaki, tidur. baju. Nah, kita cerita dong pengalaman kita waktu SMA dulu. Harus kita ulang ya? Iya. Sebuah itu masa-masa yang Masa-masa yang indah kayaknya. paling Ya. indah deh pokoknya. Kalau Soalnya zaman nggak dulu ada beban hidup, cuman Kalau zaman kayaknya dulu bebannya itu cuma PR. orang Ini SMA dari Andri dulu ya? Apa ini kalau dulu? zaman dulu orang SMA itu sibuk pacaran. Nah, kalau kita SMA itu sibuk cari duit. Cari duit untuk gimana caranya bisa bayar uang sekolah, bisa beli jam tangan, bisa beli sweater-sweater yang zaman dulu tuh lagi ngehits kan. Sweater Kompa 5. Warna apa bajunya? Aku merah. Aku merah. Aku hijau berarti. Aku warna pink, warna pink dusty. Pink juga. Pink muda juga. Muda Andri dia tua. tua. Manta. Pink tua apa sih namanya? Pink tua ya, pink dusty, pink dusty. Panta lu guys. Sekarang kan kita udah Oh iya, oke. warna panta. Sekarang lebih kalem. Oke, baik. Alhamdulillah kita semua udah berhijab ya walaupun masih kayak gini ya. Dulu yang waktu Oh itu. dulu. Apa yang Aduh paling kayaknya diinget ya? kayaknya aku paling sedih udah lah ya weh. Tapi kesedihan itu bukan- paling banyak drama? ya gitu lah. Aku dulu Tapi yang paling slow. Iya, dan di antara mereka cuman aku yang kelasnya beda sendiri. Jadi aku nyasar ke kelasnya mereka. Terus Kebetulan Andri juga kawan aku dari iya, aku sama Wira temenan dari kelas 1 SMP. dan dulu kami tuh sering kalau lagi jam kosong atau nggak ada guru kami tuh sering berangan-angan nanti kalau kami udah berkeluarga terus kami tinggalnya satu komplek barengan itu nggak mungkin Kita itu nggak mau nanti bakal gaduh terus nah dan Kenalin kita dulu ya, kenalin dulu ya. Kenalan, Oke. kita kenalan dulu. Kita kan berlima dalam satu apa sih namanya geng? Kalau apa sih dibilang? kalau dibilang zaman dulu itu zaman masa sekolah itu ada geng ya. Jadi kita ini nama bukan geng gengnya motor ya geng The Birzi. cewek-cewek The Birzi itu singkatan apa namanya? Singkatan Singkatan dari nama kita, ya. inisial nama kita. Kita kenalan satu-satu. Ayo, B siapa B duluan? B Ambar. The Birzi, Ambar. Jadi sebenarnya namanya kan inisialnya A, tapi karena ada huruf B-nya, ya udah kita jadiin inisialnya ya kan? B, maksa. Maksa sih sebenarnya bukan inisial ya. Terus yang kedua I. I. Lastri. Tiki. Iya ya. Oh iya iya. Lastri. Kita ambil R. huruf I-nya. R. Wira. Maksa ya. Z. baru Rizky tapi Makanya seharusnya maksa kan? Kiki kan Maksa kan? sama tapi nggak apa-apa lah yang penting dapet Terus dan I-nya siapa? I-nya Gimana sih? pokoknya ini? tetap maksa Seri. Iya, dari semua tetap maksa. Bukan Seri. Seri kita tuh punya panggilan aneh-aneh jadi setiap pertemuan itu berganti-ganti Maksa sih emang ya nama gengnya ya kan. Tapi alhamdulillah
Yang awet. ngasih nama siapa? Tahu ya. Iya. Yang kasih nama? Dan satu sekolah itu kita terkenal, geng Birzi itu udah terkenal ya. Jadi sekarang mau tanya, Dan itu tuh masih ingat terbentuknya nggak? Masih ulang ingat tahun nggak? Nasrin. Ah iya. Iya iya benar. Tanggal 1 November. Tanggal 1 November 2000 Waktu itulah pokoknya. 77 8 kayaknya. 2008. Yang megang buku kita siapa? Aduh udah. Kayaknya lah. 2007 sama aku. Di buku itu banyak kenangannya Sama guys. kasetnya. Surat-suratannya ada guys. Foto-foto juga dari ada. 2007 Kita guys. kemana sekarang kenangan itu juga ambar? Enggak, masih ada. Itu semua ada di dalam hatiku. Cerita dong kita dulu itu ya kalau anak-anak yang lain tuh banyak dandan atau lain sebagainya. Tadi Andri udah bilang kita itu dulu cari duit. Cerita dong kita dulu suka dukanya. Iya, jadi Andri dulu. Iya. Jadi awal mulanya itu kita bukan usaha sih bukan buka usaha sih kalau dibilang, tapi kita tuh setiap pulang sekolah pasti singgah ke grosir tempat jual makanan ringan. Nah, jadi kita tuh setiap pulang sekolah mampir ke grosir makanan itu untuk beli jajanan yang besoknya akan kita bawa ke sekolah. Jadi setiap hari itu rutin kita kerjain. Tiap hari juga di dalam tas itu bukan buku isinya, tapi jualanan kita, karena dulu itu kalau sampai ketahuan guru kita pasti kena marah. Jadi Gitu. bukunya di luar Jadi ya. bukunya di luar, jajanannya tuh kita masukin ke dalam tas. Jadi seakan-akan kita tuh kayak kutu buku kan, buku di tas. Tapi aku buku di tapi tangan, aku nggak buku di di luar. Buku tinggal. Buku tinggal di laci. Oke, kita lanjut ke Ambar. Dan si Andri itu dulu orang yang paling ngontrol kita kalau berlebihan ketawa. Oh iya benar-benar. Iya, Kita jadi dulu ketawa kayaknya benar-benar nggak ada filter ya. Iya, jadi selebar-lebar. itu mungkin salah satu kekurangan aku ya menurut aku atau Iya, jadi ya, ada yang karena- ngingetin. karena kan dulu tuh zaman sekolah kita kayak yang nggak bisa ngelihat yang lucu-lucu dikit, nggak bisa ngelihat yang kejadian yang gimana-gimana, kan langsung nyeblak aja ketawanya gitu. Jadi di antara mereka ini aku yang paling kayak ngontrol mereka, jangan gitu ketawanya gitu. Nanti Aku kalau ingat pas di dalam angkot. iya, terus pas Ada buku. pas kalau misalnya nunggu angkot kan sering duduk di atas trotoar tuh. Nanti kadang orang ini tuh suka duduk di depan itu dengan posisi kaki yang Selengean. gitu. Jadi kadang aku, Pelaboran ya? jadi kadang aku tuh suka bilangin, jangan duduk gitulah, jangan inilah gitu. Jangan nungguin Kiki di bawah jembatan ya. Enggak ada. Terus lanjutin. Ya udah, jadi pokoknya karakter kita itu setiap yang 5-5-nya ini setiap karakter itu beda-beda ya. Jadi kalau aku karakternya sendiri itu kayak yang lebih ngontrolin mereka, maksudnya bukan ngontrolin ya, kayak yang paling lebih jaim, nggak boleh ingetin, gini, yang nggak bijak, boleh bijak. gitulah, yang ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu kurang berkenan mungkin mohon dimaafkan. Sebenarnya itu kita seneng ya ada yang ngingetin. Selanjutnya Aku belakangan aja karena aku paling tragis. Tragedi mie ayam. Kiki yang paling diingat. Itu soal dagang kita. Jadi Yang itu dulu tahu nggak kalau misalnya mau pergi sekolah itu kan dulu masih zamannya nih angkot tuh ya kan. Dia boy. Paling besar dia boy. Tapi Bukunya cuma satu boy. Betul. Itu paling betul. aku Pengen selalu minum boy. ini jangan lakukan kita kayak gini, nanti anakku jauh sama mamaku. Tapi dia kok bisa lulus ya boy. Dan itulah namanya orang yang beruntung itu selalu lebih beruntung daripada orang yang tidak beruntung. Apa sih yang ku bilang? Tapi di antara mereka ini aku yang paling beruntung. Apapun itu. Karena paling kentung. Ya.
Enggak, tapi aku sebenarnya dulu tuh aku yang paling seksi, yang paling bohai ya guys. Iya. Menyenangkan orang Andre. Terus apa ya? Kalau banyak sih. Kalau Ambar tuh orangnya paling gimana ya? Kayaknya dia dalam situasi apapun selalu senang loh, weh. Kayak nggak ada sedih-sedihnya. Ya kayak nggak punya beban hidup Iya. gitu. Dan pada saat Padahal posisi putus cinta juga ketawa iya, ya. pada posisi sedih pun dia kayaknya senang aja ya. Terus kita yang lagi rempong ngerjain PR misalnya atau apa, ya udah dia woles aja gitu. Ya aku cuma nunggu ke Aijab yang datang aja. Dan aku tahu kalian tidak akan membiarkan aku kesusahan. Dan ini dia penolong. Ini dulu teman sebangku aku. yang selalu kena tindas. Dia baik kok, sering antar aku pulang kalau naik kereta. Sekarang udahlah ya, apa lagi ya? Banyak sih yang susah-susah, mau usah diceritain lah ya. Sedih Hawa. Terus apa ya? Positifnya. Gak ada kayaknya, semua negatif. Kalau positifnya sih kita berteman itu ya udah lebih dari keluarga ya, maksudnya susah seneng bareng, terus kayak kita tuh saling nggak pernah ngejelekin temen di belakang. Di depan, gitu. kalau di belakang. Kalau di depan ya. kalau di depan kita sering bully-bullyan ya, tapi kalau di belakang kita Lebih dari itu. apa namanya sering, kalau ada orang yang nyeritain teman kita, bahkan kita juga Ikut nyeritain. sering kalau aku nggak gitu, berarti kalian kayak gitu ya. Iya, dia sosok ngebersih diri itu guys. Dia sosok ngebersih pada sama Padahal dia paling parah. Kalau aku kan udah bersih, udah mandi tadi. Kau bilang aku kotor, tunggu aku mandi dulu. Oke, Wira. Apa ya? Kalau aku kayaknya dulu paling itu kali ya, apa? Paling ini kali ya cari uangnya ya kayaknya ya. Semangat. Paling semangat ya. Sampai rasanya pengen beli paket manis ya. Oh iya. Setiap ulang tahun selalu paket Paket manis selalu ada cake walaupun kecil ya. Berapa itu dulu harga paket manis? 6.000. 6.000. Oh, 6.000 ya? 6.000 kita tuh. Iya. Kita 6.000. Sekarang. Ah, 3 lawan 2. Tinggalkanlah perdebatan meskipun engkau benar. It's okay. Kalau beli paket manis yang selalu menang. Nih, potongannya paling gede, badannya maksudnya paling bilang, "Udah, kecil. biar aku aja yang pesen. Iya, biar aku yang ini di luar. Selalu ngalah Andre. Iya, aku nggak apa-apa yang paling kecil, yang penting makan. Dan yang paling menghabiskan saus. Enggak aku, dia sendiri padahal. Dia yang paling besar, dia yang paling banyak, dia yang suka ngabisin saus. Kadang-kadang dia mau bawa Tupperware loh dari rumah. Dan bikin malunya itu kalau ngabisin ayam kita semua kayaknya ininya ya kan. Iya, Kalau tulangnya bisa tulangnya juga dikunyah alus-alus terus ditelen gitu. Kiki. Udah ya? Udah. Nggak ada. Kalau Kiki sih dia aku yang termasuk sedih. Dia sedih kali lah weh pokoknya. Tapi intinya sekarang hidup dia udah Tapi bahagia. walaupun Kiki kayak gitu, dia tuh ada satu orang yang ngefans banget sama dia waktu di sekolah. Tapi kita nggak nyebut merek dan nggak nyebut nama, nggak nyebut judul ya. Pada saat itu Sebut saja Marwan. ada Saya sebut saja Ija. ada Dan nanti dia dengar dikiranya kita perasaan loh. ini pun nanti diedit, nanti dia jadi Dipotong. Angel Armada. Jadi tuh posisinya dulu tuh aku setiap hari pulang sekolah sama Kiki. Kami tuh setiap hari nunggu angkot bareng, satu Dan angkot. inget nggak soknya mau hemat, mau naik DM tuh harus jalan dulu naik kaki, jalan-jalan kaki dulu ke Ke Pajak Sambu. Sambu. DM itu Desa Maju. Dan ongkosnya tuh lebih murah. Kemarin tuh ongkosnya 200 gopek ya. Gopek ya. Kalau Gope, iya gope. hidup di zaman apa kalian? Iya loh. Tidak tahu. Zaman sekolah kita itu dulu kalau ongkos angkot itu Rp1.000, tapi kalau naik 500. kalau naik Desa Maju itu cuman gope. Tapi resikonya kalau nggak dapat tempat duduk kita berdiri. Dan kemarin tuh aku ingatnya tuh lah sosoknya mau hemat, udah kita jalan aja ke stasiun DM ya kan. Dan Rupanya rupanya di tengah jalan di tengah jalan ban DM-nya itu
ban bus DM-nya itu bocor dan kita diturunin di depan asrama polisi. Jadi kan nanggung tuh mau pulang naik angkot kan sayang ongkosnya. Jadi dipalain jalan. Rupanya sampai ke jalan rumah si Wira hampir dikejar anjing. Oh iya, aku ingat itu yang anjing. Yang Wira ini ada gitu loh. Dia Yang beli es krim ya udah enggak kita yang beli es krim sok-sok dulu. Firman EDM padahal di jalan beli bakso. Sama aja enggak enak namanya ya kan. Jajan. Jadi guys, Dan sebenarnya sekarang kita udah berumah tangga semua. udah berumah tangga dan sukses di jalannya masing-masing. Amin. anak sama bajunya, Bu. Oh ya, kami di belakang nih anaknya udah 3 guys. 3. Astagfirullahaladzim. Iya. Aku baru satu. Ngeri ya. Aku baru satu. Ini lagi hamil dan Aku on the dan way. doakan Andri menyusul. Amin. Nah, sebenarnya kita bersyukur ya kita dipertemukan dalam satu pertemanan, karena pertemanan yang lainnya itu bisa maksudnya Hanya bisa sampai di tentang situ make aja. up, make up ya, sekolah itu tentang make up apa terus apa namanya ada yang sampai teman-teman kita yang lain, pertemanan orang lain itu yang make up terus ke sekolah bisa nanti tahu ada kasus karena makan apa namanya karena kasus juga sih kita korupsi berselisih ya kan. korupsi uang buku, uang Ada uang juga apa namanya uang sekolah pernah gitu. juga ya kan perselisih-selisih. Iya, namanya pertemanan nggak ada yang berjalan mulus ya, pasti ada lika-likunya. Dan begitu juga dengan kita pasti ada selisih paham, ada yang pemahamannya kurang baik, terus Kurang lancar. nggak pernah yang sampai lama ya. Maksudnya kita tipikal pertemanan yang kalau ada masalah itu kita omongin gitu. Tapi nggak pernah sampai berlarut sih ya. Iya, nggak pernah sampai berlarut. Padahal sepintas gitu aja ya kan. Dan kita tuh setiap hari tuh ada jabahan itu yang gimana ya? Ditertawakan. Ternyata tingkah-tingkah konyol itu. Itu yang buat tuh Walaupun jarang jumpa tapi kayaknya di hati dekat ya Wian. Asik. kadang-kadang kami tuh sering Ngobrol di grup. Penting ya. membuli diri sendiri, bukan orang lain. Makanya kami sering mungkin dari situ lah ya bisa semakin akrab, semakin dekat, udah kayak keluarga. Hal-hal sepele pun bisa jadi hal yang lucu ya kan. Tapi kami belum pernah sih berantem sampai lama gitu, nggak pernah. Alhamdulillah baik-baik aja sih ya sampai dengan sekarang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi ya? Jadi kalau di sekolah itu yang angkatannya sama kita, yang tahun masuknya sama, tahun lulusnya juga sama, pasti kenal sama yang namanya The Birzi. Bukan sok terkenal ya, tapi memang satu sekolah itu pasti tahu. Dari ujung depan sampai kantin belakang itu pasti tahu. Kalau aku, Karena kita apalagi kita- terkenalnya karena bukan karena sensasi yang gimana ya, tapi karena kita itu sering Kreatif. jualan ke koperasi, kita kreatif, kita sering Oh iya, kesana kita juga kesini kayak waktu gitu. ya Wira. Ya Wira, waktu kita kelas 2 ya Wir. Jadi aku tuh bendahara koperasi sekolah. Terus kita jadi ada kesempatan untuk berdagang. Ingat nggak kalian? Iya. Kita ada kesempatan berdagang di koperasi. Bakso goreng. Jadi kita tuh jadi makin terkenalnya kayaknya di situ. Iya, jadi terkenalnya itu bukan karena sensasi yang kurang baik, tapi kita terkenalnya karena ya itu kreatif. Iya, jadi kita terkenalnya karena kita kelas 2 waktu itu dagang di koperasi sekolah, guys. Dan itu berlanjut sampai kita kelas 3 ya. Iya. Kelas 3 ya sampai mau tamat. Sampai sekarang pun kayaknya semua Nah, didagang. semuanya kita sampai sekarang kita pebisnis semuanya. padahal Otaknya dulu lu cari duit aja ya. Iya. padahal Otaknya dulu- duit terus, padahal dolar terus. Itu dulu kami punya cita-cita tuh si Andre ini buka salon kecantikan. Si Wira apa ya? Ada Selasri cita-cita. itu pengusaha. Oh, si Wira pengusaha. Selasri apa ya? Orang hari Dia mau jadi wanita Oh, karir. Itu. Ada kurir. Terus aku apa Ki? Kami selalu melupakan dia dan dia selalu melupakan semuanya. Jadi bingung gitu. Setiap ada momen dia selalu lupa yang mana. Setiap ada momen dia selalu lupa. Gimana Kayak bukan sih? kick ini kayak. Iya, atau dia reinkarnasi dari siapa gitu ya? Padahal dia kalau di belakang kamera dia itu paling
Nyablak. kepo, paling nyablak, paling itulah. Nggak bisa Tapi diem. sekarang ini dia beda. Dia kalau memang depan kamera gitu kali ya. Iya. Padahal dia salah satu YouTuber loh guys, YouTuber Iya, subscribe channelnya, apa namanya? Kiki Nayara. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe guys. Di subscribe, ditekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru supaya dia bisa lebih termotivasi. Jangan lupa juga subscribe channel si Tri yang ini. Lastri, Arab channel. Terus kenangan yang paling indah, Satu-satu paling dulu. buat berkesan. Aku ya. Ya, apa Wira? Aku ya. Dulu aku tuh memang waktu selama SMA tuh aku nggak pernah beli tas ya. Tasnya tuh pasti dari tas SMP dan aku tuh memang nggak pernah mau minta sama orang tua karena tahu kalau orang tua tuh pasti. Kayaknya ini momen-momen kayak yang haru ya jadinya. Iya. Iya gitu kan. Dia ada kata haru-harunya gitu. Semuanya diiringi musik instrumental gitu. Nanti diedit ya Tri. Iya. Iya, apa? Ya sambil nangis Wira Iya, cerita. sama nangis ya. Itu dulu tuh memang dari SMA maksudnya nggak ada ganti-ganti tas sih dia karena memang mau minta pun rasanya tahu diri aja ya karena adalah juga banyak kan nggak usah minta lah tapi akhirnya nggak apa-apa Aku pikir dia mau nangis. ya itulah jadi kita jualan ya karena mereka juga jualan aku jadi ikutan juga gitu maksudnya sampai yang benar-benar Sebenarnya kita jualannya karena Wira. iya Enggak ya? iya kan? Ini Karena lagi kita- sedih, lagi sedih lagi. karena kita tuh pengen kesini kesana kesana pengen pakai baju ini baju itu tuh yang sama-sama kompak-kompak Jadi aku Tapi tuh tidak membebani uang jajan. Jadi aku tuh inget ada satu momen dimana aku sama Wira duduk di depan sekolah apa di mana ya kalau nggak salah. Terus dagangan dia nggak laku, terus dagangan aku juga nggak laku. Terus kita ngomong, Wir, habis berapa? Masih banyak Wir sisanya. Iya sama Wir, aku juga gitu. Ya udah, Ndri kau mau kue aku? Gitu mau lah Wir. Wira mau ini. Jadi kayak kita tukaran makan gitu. Jadi kayak yang sedih gitu jualannya dibawa pulang lagi. Terus ya pokoknya ada masa-masa dimana kita itu memang bener-bener apa ya, mungkin nggak kayak anak sekolah normal kayak yang lain ya, uang sekolah tinggal minta, uang jajan tinggal minta, tapi kita itu memang betul-betul Sebenarnya nyari awal sendiri tujuan kita gitu. itu karena untuk bikin kas ya. Ya bikin Kas supaya nggak mengganggu uang jajan dan Bisa happy anak muda Iya. ya kan. Tapi tetap nggak nggak ngebebanin orang tua ngerepotin gitu. dan bahkan kita nggak sampai makan uang sekolah dan uang buku. Iya nggak pernah, Itu yang nggak pernah. ya itulah aku sampai isinya tuh aku semua aku yang tau lah berat kan pasti bawa setengah kardus isinya tuh aku semua dan buku tuh aku tenteng gue sampai sampai udah bersih sampai orang ini bilang kita semua udah gitu kali katanya nih sampai orang ini aku pulang sama kelihatan mau beli tas tuh aku tahu ya Allah. Tapi alhamdulillah Wira itu sekarang kehidupan dia yang lebih mapan dari kita semua ya. Amin. Jadi dulu itu kita tahulah sama-sama masing-masing tahu kan kehidupan kita kayak gimana. Tapi alhamdulillah walaupun Wiranya begitu dulu, tapi alhamdulillah sekarang ini dia kehidupannya jauh lebih mapan. Pesannya buat anak muda yang lain tuh ya Kita udah jadi orang tua. Anak-anak sekolah, jangan pernah gengsi. pernah menyusahin orang tua ini beneran nih karena lagi kan pas ini lagi Iya, kalau kalian bener. nyusahin orang tua tanpa orang tua kalian doa pun Allah pasti tahu gitu maksudnya ya apa yang kalian tanam Itu yang akan kalian tuai. jangan pernah menyusahin orang tua gitu. Jadi Jangan nikmati pernah malu jangan pernah gengsi kalau nggak ada duit itu sih ya pesannya ya jadi diri sendiri. temen-temen yang kayak The Virgini loh ya Allah ya tahu banget gitu ya Allah sampai segitu Kita aku nggak benar-benar nyangka loh. kita benar-benar apa ya, saling melengkapi ya. Terus kita tuh benar-benar kayak ngerasa nggak gengsi gitu ya waktu Nggak, itu kita. nggak pernah ada gengsi. dan tasnya tuh masih ada loh sampai sekarang Padahal ya. walaupun udah ini tapi masih ada tuh di rumah mama Padahal kalau dibilang di sekolah kita itu sekolah SMK Negeri 1 Medan itu mayoritas anak-anak kalangan menengah ke atas ya.
Jadi tapi walaupun dengan keadaan yang kayak gitu kita nggak pernah ngerasa kecil hati, nggak pernah ngerasa minder. Bahkan pada saat sekolah kita juga punya banyak teman gitu. Di luar dari kelas juga kita semuanya teman. Dan aku kayak waktu itu bersyukur, aku tuh dulu pengen masuk ke SMA Negeri 3 ya guys. Jadi bareng teman-teman SMP aku, tapi karena orang tua nyuruh masuk SMK Negeri 1, dan aku bersyukur ketemu sama teman-teman seperti mereka. Mungkin kalau aku dulunya tetap masuk di SMA Negeri 3, mungkin aku mungkin aku nggak akan berada di jalan yang positif ya. Jadi aku ngerasa bersyukur punya teman-teman kayak mereka, terus kayaknya bener-bener teman-teman yang apa adanya gitu. Jadi padahal aku inget tuh dulu uang jajanku itu satu hari, dulu kita berapa sih sehari tuh, aku kayaknya waktu itu jajan 10.000. Terus tapi karena aku punya teman-teman mereka tuh aku kayak 10.000 guys. Awas goceng guys. Jadi aku tuh waktu itu benar-benar ngerasa bersyukur punya teman-teman kayak mereka tuh, kayak benar-benar ngingetin aku kalau aku tuh harus lebih bersyukur sama hidup. Jadi Alhamdulillah sih hari itu ya. iya, jadi Lebih ini kan. Jadi aku tuh kan tadinya mau masuk SMA Negeri 3, cuman kan nggak dikasih, disuruh masuk SMK Negeri 1. Jadi aku tuh kayak waktu itu sempet kecewa karena nggak masuk SMA favorit. Jadi aku jadi masuk ke SMK Negeri 2. Waktu itu aku inget ranking 2 guys, ranking 2 setelah Intan. Jurusan akuntansi. Nah, aku bersyukur punya teman-teman kayak mereka. Jadi setelah nggak nyesel sama sekali, nggak nyesel. Jadi aku ingat waktu itu istilahnya apa ya waktu itu aku juga udah bersyukur lah uang jajan bisa, misalnya dulu tuh sehari 10.000. Nah, jadi saat aku terkenal sama mereka tuh kayak aku lebih ngerasa bersyukur sih. Ternyata masih ada orang yang lebih di bawah kita gitu. Jadi kita juga ngelihat orang yang lebih dari kita bukan berarti kita harus sirik, tapi sebagai motivasi. Oh, dia jajannya banyak, kita kepengen punya jajan banyak, ya udah dengan cara jualan, harus kerja kayak gitu. Jadi aku punya cerita sedih waktu itu. waktu itu mungkin teman-teman ini pada heran nih ya, ini Amber yang mana ya, kok beda gitu. Ya beda ya, karena dia dulu paling cantik loh waktu masih sekolah. Terus sekarang paling jelek ya. Body goals gitu, langsing, padat, paling seksi. Paling sampai setelah sudah menikah, ya tau lah ya, emak-emak gitu kan, mekar semuanya, mekar. Jadi aku tuh punya Pada cerita. nanyain ya kalau di Facebook ya. Iya, itu Amber ya, kok beda gitu. Aku pengen marah tapi ya udahlah ya kan. Jadi waktu itu aku waktu mau pergi sekolah, aku tuh tasku tuh isinya itu penuh dengan keripik. Oh ya karena jadi aku diantar sama ayahku, ece-ecenya, kalau di rumah bilangnya bapak lah ya. Jadi aku diantar sama bapakku, terus pas lagi bawa tuh di depan tuh banyak bawaan kan, satu plastik besar, terus tasku juga. Rupanya kami tuh ditilang polisi. Yang penting ini kita baru tahu loh ini. Iya ya, kita pernah cerita ya. Oh ya udahlah, jadi ini aku ceritain. Jadi kami tuh ditilang polisi, terus tuh kayaknya kasihan kali sih. Aku nggak kasihan lihat keripikku, aku kasih nengok bapakku. Pada saat itu kayaknya kalau misalnya aku bisa ngajak polisinya itu untuk bertumbuk, udah bertumbuk. Tapi ini kan cerita ya, jangan nggak ada unsur pidana ya. Oh saya nak, oh pasti ya sayang. Sayang. baru Tina yang mau diem kan. Wah. Ambil lah robot itu nak, kasih dia nanya nak. Robot air kan. Terus gimana kejadiannya pada saat Udah, ditangkap kami tuh polisi? ditilang, terus Alasannya ditilang? katanya enggak sih, aku pakai helm ya kan. Bang lagi ada Memang penilangan gitu ya. mungkin karena iyalah kayaknya gitu lah, aku Iya. lupa lah gitu. Tapi yang jelas karena kami paling depan, jadi kami yang ditilang gitu kan. Udah di situ aku tuh sedih kali nih orang tuaku, sampai kayaknya dia mohon-mohon mau antar aku pergi sekolah karena bawa keripik ini tadi. Kayaknya di situ insya Allah. Makanya dari situ aku selalu bersyukur
ketemu sama mereka ini yang baik-baik. Walaupun sampai sekarang kadang-kadang orang tuh nggak percaya kalau aku tuh sekolah memang anak yang baik, tapi aku memang baik. Aku nggak pernah bolos sekolah, nggak pernah makan uang sekolah, malah kan Di sekolah nggak sekolah. Nggak pernah bolos sekolah tapi di Iya. sekolah nggak sekolah. kayak gitu. Gitu. Bapaknya nanti. Bukunya itu belajar sih belajar. Aku Tinggal tuh tengok sama Kiki aja. aku sih bukan yang nggak mau belajar ya, cuman memang Nggak sempet, nggak setiap sempet, kali aku guys. mau belajar itu kayaknya nggak Ada aja halangan. Iya, nggak masuk aja gitu di otak. Padahal kalau sekarang aku pelajari, aku bisa. Makanya aku heran, kenapa waktu aku belajar aku nggak bisa belajar, sedangkan lulus ya? iya, itulah alhamdulillahnya. Dulu kan sekolah kami tuh karena sekolah favorit ya, nggak ada bantuan gitu waktu UN. Aku tuh di situ udah pasrah aja, cuman tetap sholat, tahajud gitu-gitulah. Namanya Satu kali aja. namanya mau UN kan. Iya, dia sholat tahajud mau UN. Tapi nggak apa-apa, ada positifnya. Gak apa-apa, positif Setidaknya positif. pernah tahajud. Setidaknya ada Sekarang usaha. pernah juga ya. Cuman ya gitulah. Kalau udah gitu, ya udah tiba-tiba. Tapi waktu masih sekolah di antara orang ini, aku dulu pernah punya pacar ya. Tapi udah mendiang sekarang. Iya. Udah Serius mendiang. guys, demi kan. Hah? Nggak jadi ya nggak Ya, jadi. gitu. Oke. Di antara mereka, aku sendiri yang nikahnya itu paling lama karena aku sendiri sih hampir putus asa karena aku nggak pernah punya pacar. Tapi kalau teman banyak ya, teman jalan sih. Dulu kan kalau nggak salah kita selalu gini, tebak-tebakan tuh. Siapa Iya, yang iya. duluan, Iya, Ambar kami habis tuh itu dulu- Astri. gitu. Ke sekolah dia itu paling terakhir sering ya? bilang nanti nih kita teman sekolah nih yang paling duluan nikah tuh aku gitu kan karena Si Ambar lu yang pacaran terus. Karena dia yang paling itu aja. Enggak, itu berlebihan ya. yang paling ini sok gadis gitu, pacaran mulu kerjanya. Enggak sih enggak pacaran dulu tapi Juga ada pacaran disebut-sebut. iya Wira nih. Tapi pacaran sehat. Dia bucin loh weh. Wira bucin. Sama siapa dulu ya? Oh iya. Bukan bucin sih, cuma dulu bayar kan. Dulu nggak ada bucin. Sampai cepet ke ini kolam Pada akhirnya setelah kami tamat sekolah, kami pun berkelana lah ya kan, masing-masing ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang ini, ada yang Banyak itu. aku duluan ya. Akhirnya si Wira duluan yang menikah. Terus bukan sama si bucin itu, si Alay. Terus si Kiki. Iya, Kiki. Tiba-tiba si Kiki menikah. Dan itu aku paling kaget karena dia Dia nggak pernah punya pacaran. pacar gitu. Iya. Waktu sekolah Dan dulu itu Kiki. Tapi dulu ada cerita lucu tau nggak sih? Memang si Kiki nggak pernah pacaran, tapi itu masih ada loh zamannya kenalan dari radio. ulang itu dia tadi ketemu. Oh ya, jadi memang si Kiki ini nggak pernah pacaran. Diulang lagi, diulang. Udah lah Nay. Ya ada skip. Jadi si Kiki ini dulu kan memang nggak pernah pacaran ya kan. Tapi pada zaman kita tuh belum ada handphone ya. Ada. Ada sih. handphone Nggak ada tapi video call. bisa SMS, Iya. SMS telepon. Tapi handphone kami masih jadul lah ya. Iya. Jadi kami tuh sering denger radio dan dia tuh dapat teman dari radio, sering teleponan. Serius? Iya, waktu kami Pondok nggak Kelapa tahu ya? udah Kok gitu. dia yang ingat, dia yang Oh iya ada Udah di gitu radio. aku juga pernah lah ikut dia. Jadi kami kenalan di Ramadan Fair. Jadi kan Bawa aku. jadi kan Yang mana yang namanya Wulan? jadi kan kalau nggak salah kami ada acara buka bersama di Ramadan Fair. Jadi cowok yang kenalan sama aku itu ngajak ketemuan. Jadi namanya kalau di situ kayaknya kita dulu ke SMA tuh kayak masih anak-anak kali ya. Ya udah ketemuan, tiba-tiba ketemu cowok itu pas ditanya yang mana yang namanya Ambar. Aku bilang si Kiki. Di situ dia marah-marah. Tapi itu aja sih. Pulang kayak becak mesinnya. Aku nggak ikut ya. Ikut ya. Oh iya maaf guys. Kita selalu lengkap kalau pergi.
sekarang aja nih yang jarang-jarang masuk kafe kan. Itu Sekarang Oh, malah iya, tambah makasih lengkap. sayang Bunda. Tambah anak sama suami. Oh iya. sekarang tambah lengkap. Udah lengkap ya. Iya nggak masalah. Setelah Kiki nikah, si Andri dia nikah. Terus Ambar kemarin waktu nikah Andri tragedi loh dia. Kiki salah ngomong apa? Aku nengokin si Ambar udah mau netes loh air Apa? mata. Aku salah ngomong apa? Ingat? Ingat nggak? apa ya? Yang itu Aku pernah nyakitin tinggal hatimu Ambar. ya? Ih, dia sampai mau netes loh, sampai Iya, udah bilang Oh, sabar ya Ambar. waktu itu aku juga belum ketemu suamiku. Iya, baru aku pernah nyakitin hati, Mbak. Aku nggak tahu. Sampai Kiki tuh mungkin Kiki nggak sadar Kiki tuh orangnya memang nyablak loh weh. Sini asal Aku juga udah berusaha cari jodoh kan, we. Tapi memang gak ada yang mau sama aku. Padahal aku masih cantik, belum gendut. Mama aku tuh suruh nyuruh aku nikah. Ada sih sebenarnya, tapi udah lah, usah diceritain. Saat itu kayaknya udah pacaran. belum. Udah ada pacaran, tapi bukan sama suami. Tapi dia terlalu banyak. Enggak sih, sebenarnya satu Salir aja. hati banyak. Tapi salir belum hati. klik ya kan? Iya. Belum klik di hati. Kayak gitulah. Jadi ya udah tiba-tiba Andri nikah ya. 2 bulan Andri nikah, terus Andri ketemu jodoh. Ya udahlah, aku nikah. Dan akhirnya berakhir bahagia. Jangan berakhir lah. Berakhir tuh berarti akhir. Selesai ya. Ya endingnya ya happy ending gitu. Doain ya, Doain ya. semoga Ambar proses lancar. persalinannya lancar, sehat, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi ya? nyusul. Amin. 2 2 bulan lagi. Dan yang satu lagi ya, ini mungkin memang kita dari dulu kita kenal udah 13 tahun, tapi kalau khusus aku sama Wira itu tuh kenal dari kelas 1 SMP ya, Biar. Udah 16 tahun ya. 16 tahun dari kelas 1 SMP itu tahun 2004. Aku tuh dulu sering banget ke rumah Wira yang di jalan Puri. di Jalan Puri, terus hujan-hujanan sampai banjir-banjiran naik angkot. Terus sampai nggak hanya di tingkat SMA, kita juga sampai pernah kerja di beberapa perusahaan itu barengan. Di Brastagi Supermarket tuh jadi kasir barengan. Di Unilever jadi SPG juga barengan. Pokoknya pulangnya tengah malam naik motor gedek-gedek. Banjir, helmnya nggak ada kaca. Udah gitu ban bocor. Emang nggak tahu malu Iya loh kan? sampai bawa kerja gitu. Iya, jadi kan ban bocor ya kan. Wira tahu nggak? lemah. Ban Itu dari bocor. nol lagi nggak? Enggak. Bapak Andri. Ban bocor, abis itu kita makan mie Aceh. Ban bocor, ingat nggak kita ngegadein helm? KTP ditinggalin demi nggak punya duit untuk nempelin Karena ban. bahasanya diganti ya, bukan Iya, karena nggak punya duit, jadi kami nempel ban itu gadein KTP, ninggalin KTP jaminannya. Jadi iya sama kan Wir, aku tuh sama Wira tuh dulu susah kali. Jadi yang memang betul-betul, aduh entahlah, sampai Sampai aku dulu tuh masih pacaran sama Pak Ren tuh dia jemput aku tuh naik kereta ini loh, naik kereta gede-gede aku itu Andri dengan helm yang ditempel-tempel pakai lakban itu Andri. Lagi nggak ada uangnya loh Andri. kami pernah Dulu tuh aku rasanya aku tuh ada tuh masuk si Andri masuk pagi aku masuk siang. Pulang itu kalau masuk kan udah jam setengah 12. Aku sampai takut sekali kita punya bang. tapi ada cerita yang paling menyedihkan antara aku dan Kiki. Waktu itu kan kami try out di kampus itu. Oh, yang pulangnya bawa dijemput sama cowoknya ya? Jadi Kita lihat kanguru ya. nggak ada kanguru di situ. Ada binatang. Kita foto kan Ada Kiki, foto-foto. masih ada fotonya sampai Jadi, sekarang. Kiki gini sih langsing. Apalagi ya. Kita kan tryoutnya tuh datangnya tuh bareng-bareng. Udah siap tryout, kita pulang ya kan, pulang. Pas kami lagi jalan nih berempat, Andri nggak ada ya? enggak ada. Pas kami lagi jalan berempat, tiba-tiba Berempat siapa aja? kita berempat, tiba-tiba Andrea itu kan beda jurusan. orang ini 2 dijemput pacarnya. Ya udah, dengan teganya mereka bonceng-boncengan. Iya, ninja. Iya, bener-bener ada yang ninja dulu. Gak tahu Pokoknya ninja, ya benar. Jadi kan, Bukan merasa. jadi kan orang ini 2 tuh tiba-tiba dijemput ya udah naik aja gitu 2-2 terus sambil bilang dadah kami duluan ya we.
orang ini tuh nggak mikirin perasaan kami. Udahlah Lastri udahlah sama jalannya Bang Fred, itu iya kan? jalannya itu malah jalannya itu panas jauh mau ke simpangnya. Ya udah kami cuma jalan berdua sambil dalam hati gini, kok tega ya. Dibonceng kayak gitu, tarting yuk sampai sana, padahal aku masih kurus loh Ya simpangnya jauh ya. Iya, jauh. Kalian tuh masa SMA memang pernah pacaran ya? Kalau aku memang sama sekali nggak ada Wes. pacar. Pernah Waktu sih. SMA. Tenang sama. Aku juga nggak Karena gini, pacaran itu bukan kayak zaman sekarang gitu, cinta-cintaan, Iya, bucin-bucinan. tapi aku Enggak. juga nggak pernah punya Karena kawan dulu- teleponan, SMS-an gitu baru nggak ada. Dulu pun nggak cinta-cintaan, cuman karena Andil mau pergi gitu kan gak ada yang nganter. Kalau misalnya punya teman gitu kan ada yang nganter, gitu aja sih. Pacarku tuh selalu jadi tumbal pada saat itu. Dan Ambar jadinya ketumbar Banyak di tragedi cuy, pacar Ambar. Tragedinya ayam. Oh iya. Tragedi apa lagi? Tragedi ulang tahun. Ya Allah. Budi tuh dia sabar ya nak. yang dikit ya. Tapi aku ketinggalan di angkot kan. Yang mau turun, aku di belakang ini. Dalam hati enak kali ya jadi orang ini dijemput cowoknya. Rupanya yang belakang ditengok tuh orang itu ketawain kau kan, gak ada otak kawanmu kata dia. Ya kita ketawa-ketawa kayak geng sosial itu ya kan. Baiklah, berhubung baterai udah mau habis guys. Ya. Ya. Dan anak juga udah Udah pada rewel. keharapan, pada belum mandi. Dan Kiki juga kita mau antar pulang. Oh iya, nanti lihat saya diantar ya. Ya nanti kita di perjalanan bikin vlog lagi pakai apa itu ya. Ya, baiklah. Jadi itu tadi ya kesimpulannya bahwa kalau kalian punya teman, kalian tidak boleh gengsi ya, harus saling terbuka. Iya benar. Jadi bisa saling mengerti, saling membantu satu sama lain. Nah, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari obrolan kami di sore hari ini. Ada tambahan? lagi. Intinya masa putih abu-abu itu menyenangkan. Nggak pacar-pacaran di sekolah. Iya, Iya, nggak harus benar. pacaran itu bahagia, nggak pacaran juga bahagia. Buat anak-anak adik-adik Yang sekarang. Buat kaum milenial sekarang, habiskanlah masa mudamu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yes, benar. Jadi pernah telan orang tua. Nah itu yang paling penting ya, orang tua itu adalah segalanya. Jadi mau cerewetnya kayak gimana pun orang tua kalian itu tetap orang tua. Tanpa doanya kita nggak akan bisa jadi seperti sekarang. ya, Jauhi narkoba ya guys, karena narkoba Say no to itu drugs. menghancurkan masa depan kalian yang begitu indah. Jarang-jarang dia ngomong bermanfaat guys. Itu bukan dia, mbahnya. Iya. Ya oke lah. Sekian dulu vlog kami di sore hari ini. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.